peeps, it's family day right here for me. Saya sedang membawa Ryan Kadroza, my big bear. Say hi, Mas. And we have Razan Cakrawala right here, my boo bear. Dimana hari ini saya berada di Kota Hebat Kebaikan. Di sini adalah arena untuk menstimulasi IQ dan EQ si kecil dari Bebelac. So it's gonna be so much fun. My kids are ready. I'm ready to have fun. Let's do this. Oke guys, nah di sini memang ada 4 arena di mana ada beberapa ragam permainan. Salah satunya adalah di sini. Ini adalah Greatness in the Air. Jadi permainannya sendiri ini kayak kita bikin kapal terbang dari kertas kayak kita zaman dulu, tapi dilemparkan ke layarnya. Jadi akan kelihatan interaksi antara digital dan juga permain motoriknya mereka. So of course, Ryan, are you ready to make your plane? He's ready. Let's go and play. So much fun, seru sekali tadi main Greatness in the Air. Sekarang ini saya akan mengajak Anda and my big bear and boo bear permisi ke Greatness in the Sea. One. Oh, choose, Mas, choose. Go up. Let's go. Up. Good job. Up. Good job, Ryan. Go. Sekarang ini saya tidak sendiri, anak-anak lagi main-main dan juga berteman. Saya juga sekarang ini sudah dihadiri Head of Brand dari Bebelac, Mbak Andi. Halo. Hi, how are you? Good, thank you for having us. Mbak, they're having so much fun. Yang pasti kita melihat anak-anak hebat Indonesia nih, Mbak. Yes. Kalau boleh tahu nih, Mbak, sebenarnya tujuan dari adanya acara Kota Hebat Kebaikan yang I heard ini dari tahun lalu sebenarnya ya, Mbak ya? Betul. Sekarang 2017 dihadirkan kembali. Tujuannya sendiri dari Bebelac ini apa nih, Mbak? Jadi kalau tujuannya sendiri adalah salah satu komitmen dari Bebelac. Kita percaya bahwa menumbuhkan anak itu nggak cuma anak yang cepat tanggap, tapi juga punya rasa peduli. Itu supaya anak menjadi anak hebat. Anak hebat itu cepat tanggap, punya rasa peduli. Dan kita dari tahun lalu terus melakukan aktivitas melalui digital dan juga acara off-air seperti ini, memberikan stimulasi agar anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang hebat. Betul. Tentunya selain daripada stimulasi juga diperlukan nutrisi yang baik. Kalau untuk kandungan nutrisi sendiri kita punya satu yaitu Fosgos. Jadi untuk pencernaan anak agar anak-anak kalau misalnya pencernaannya itu bagus, mereka akan lebih mudah, nggak rewel, jadi lebih mudah kalau mau terima stimulasi ya kan. Kalau anaknya rewel kita mau ngajak ngomong aja udah susah. Lalu selain daripada Fosgos kita juga punya nutrisi untuk mendukung perkembangan otak dan juga vitamin minerals. Dan by the way kalau ibu-ibu yang datang hari ini, karena kita mau bilang bahwa ada sense of kindness gitu atau rasa pedulinya bagaimana sih caranya. Nah kita punya partnership dengan rumah yatim. Jadi setiap kali ibu membeli produk Bebelac, anaknya bisa main, at the same time mereka juga sudah mendonasikan gitu untuk nutrisi dan pendidikan anak. Betul. Ya. Jadi memang semuanya ini di yang pasti di Kota Hebat Kebaikan ini anak-anak bermain, mereka juga berbagi kepada adik-adik mereka, yaitu adalah adik-adik yatim piatu ya Mbak Irin ya. Dan juga untuk para orang tuanya mendapatkan banyak sekali keuntungan di acara Bebelac hari ini. We had so much fun right here di Kota Hebat Kebaikan. And of course sekarang ini Ryan ya sudah mulai capek, Razan sudah mulai lapar kayaknya, dan Mami memang harus agak sedikit tidur dari tadi pagi udah siaran terus. So I'll see you guys next time with the kiddos. Bye! Aduh seru banget sih, nggak ngajak-ngajak tuh gitu kita date bareng tuh anak-anaknya. Aduh seru banget. Nah nanti kita akan ngomongin soal itu ya. Betul. Seru banget. Betul. Selain keseruannya di Kota Hebat Kebaikan juga kita bisa melihat nilai positifnya, di mana kita juga di sana diajarkan untuk menstimulasi anak dari IQ dan juga adalah EQ, emosionalnya itu yang sekarang ini menjadi salah satu yang kita sebagai orang tua harus tekankan. Nah daripada kita ngobrol berdua terus, sudah ada pakarnya di sini, seorang psikolog keluarga dan anak yang sangat luar biasa, Mbak Roslina Ferauli. Selamat datang Mbak Ferauli, Mbak Vera. Selamat pagi. Ada Mbak Andi Airin juga di sini sebagai Head of Brand dari Bebelac. Selamat datang, Mbak Airin.
aku dulu ya, berarti saya dulu yang nanya Mbak Vera udah siap ya, nih. Mbak Vera nih, kalau beliau ini kan saya sudah sering ketemu nih, sekolah idola saya. Ini kan tadi ngomongin soal anak hebat, ya kan? Sebetulnya gimana sih pendapat Mbak Vera tentang bagaimana menumbuhkan anak yang hebat? Nah itu dia, kita suka lupa nih jadi orang tua. Yang kita pedulikan biasanya adalah kecerdasannya dulu. Kecerdasan penting loh ya. Iya, betul. Kecerdasan ini yang bikin anak paham situasinya. Dia mesti berlaku apa, mecahin masalahnya bagaimana. Tapi kalau cuma cerdas berarti hanya area-area tertentu di otak nih yang kita stimulasi. Yang ininya belum nih, yang bagian frontalnya. Apa itu? Ada beberapa anak yang kalau udah gede, kita aja kalau dewasa kita udah mampu kerjasama nggak? Iya. Kita ini cukup tidak agresif nggak sih? Kita aja suka susah, Mbak Vera. Kita aja Iya. mantri aja susah gitu loh. Nah, jangan-jangan ada area yang kita lupa untuk benahin, untuk stimulasi dari kecil. Area apa itu? Kecerdasan emosional dan sosial. Ini area yang kita lupa banget, padahal negara ini negara yang konon katanya kita tuh akrabnya penting, kedekatan penting gitu kan, kolektif banget gitu. Nah, area-area seperti ini baru bisa distimulasi, bukan cuma di belakang meja disuruh belajar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi lewat kegiatan-kegiatan yang bikin anak terdorong untuk bekerja sama, peduli, mampu ngelola emosinya. Lihat, pada saat anak tadi ngantri kayak Ryan tadi deh. Ryan tadi kan dia mesti main tapi kan harus pasti akan ada antri-antrian kan. Mampu nggak dia ngelola emosinya bahwa pada saat ngantri, tunggu dulu ya, dia tolerir nih dirinya untuk bisa nunggu nih. Kemudian berbagi, dia lihat temennya dari tadi belum dapat antrian, dia udah 2 kali main, kamu aja dulu ya gantian. Nah kepekaan-kepekaan kayak gini, orang tua cukup peka nggak untuk diberikan kepada anak lewat kegiatan-kegiatan bermain bebas gitu. Gitu ya, jadi memang kalau IQ itu harus betul-betul dipraktekkan ya, ada dilakukan. Ya kita pikir cerdas itu cukup cerdasnya saja, padahal anak yang cerdas emosional dan sosial di sekolah nantinya selain dia disukai teman-teman, ternyata prestasi belajarnya justru jadi lebih baik karena dia mampu baca situasi dengan baik gitu loh. Ya, ternyata memang harus dipupuk dari sekarang ya Mbak Vera. Bukan nanti kalau misalnya udah gede udah ngerti ya. Tentu dengan itu hadirnya Kota Hebat Kebaikan. Ini kalau misal boleh tahu visi misinya sendiri nih Mbak Erin. Jadi kalau Kota Hebat Kebaikan sebenarnya salah satu rangkaian aktivitas kita untuk menumbuhkan anak jadi anak hebat. Seperti tadi Mbak Roslina Ferauli bilang bahwa anak itu sekarang nih tekanannya anak seringkali hanya dituntut untuk baik dalam akademisnya aja. Tapi justru kecerdasan emosionalnya itu tidak nggak diasah gitu. Nah, jadi Kota Hebat Kebaikan ini sebenarnya salah satu stimulasi yang kita siapkan untuk anak-anak supaya dia bisa nggak cuma cepat tanggapnya aja yang diasah, tapi juga rasa pedulinya. Contohnya misalnya kayak tadi Ryan main yang untuk Greatness in the Air. Itu kan dia belajar untuk mengekspresikan perasaannya, ditaruh I love you mom, terus kemudian diterbangin gitu. Jadi kan motoriknya ada, lalu kemudian kecerdasannya juga bagus. Nah, selain daripada itu juga tentunya harus didukung dengan nutrisi yang baik. Itu makanya adalah komitmen dari Bebelak untuk menyediakan nutrisi untuk anak-anak sesuai dengan perkembangannya, untuk mendukung anak supaya cepat tanggap dan juga punya rasa peduli. Karena itu semuanya berkolerasi ya pasti juga Mbak Vera dan Mbak Erin. Kalau misalnya anak-anak misalnya tiba-tiba sakit perut, sering sakit terus, dia juga secara IQ-nya, secara emosionalnya nggak bisa sharing dengan orang lain karena dia moody gitu Mbak Vera. Orang tua kayak kita kan nggak ngeh gimana sih cara ngembangin kebaikan. Karena kita lupa kebaikan itu butuh faktor banyak faktor. Kecerdasan yes, nutrisi perlu, tapi yang lebih penting lagi ada lagi yang kita jangan lupakan, faktor sosial. Siapa itu? Mama papanya. Kalau papa Omes kan udah great nih ya. Asik, amin. Udah great Tuh, ya. kalau mau nambah ya yang di rumah ya sayang. Namun, great itu maksudnya apa? Kita mampu jadi contoh nggak sih? Kita ke istri sendiri kita cukup peka secara emosional nggak? Tadi saya suka dari Mbak Carol adalah, oh ternyata anakku udah lapar makanya mewek. Artinya apa? Mamanya peka. Secara emosional, anaknya merasa dipahamin. Nah, faktor sosial, situasionalnya apa? Anak dikasih kesempatan untuk melakukan aksi kebaikan. Dia ngerti kebaikan nih, mesti berbagi, mesti gantian. Tapi nggak pernah ada dalam situasi yang dia harus berbagi dan mengungkapkan emosi-emosi cintanya pada orang lain. Kapan dia mau memunculkan kebaikan, kapan dia jadi tanggap, kapan dia jadi hebat kebaikan gitu loh. Tapi kalau kita sebagai orang tua nih Mbak Vera, bagaimana nih kita menanamkan pengertian tentang kecerdasan IQ dan EQ pada anak? Kalau kitanya gimana tuh cara menanamkan? Jadi sebetulnya sederhana, bahwa untuk kecerdasan IQ nih, kecerdasan inteligensi, kecerdasan inteligen, cerdas secara intelektual maksudnya ya, konsep kecerdasan seperti itu gimana? Dari kecil anak cuma butuh stimulasi.
stimulasi dalam bentuk apa ya? Apa aja bisa dimainkan sebetulnya. Jadi apa saja bisa merangsang semua area kecerdasan anak, baik yang secara baik dalam kecerdasan matematiknya nanti, kecerdasan linguistiknya nanti dengan baca cerita, kemudian kita bernyanyi-nyanyi. Namun kalau emosionalnya gimana? Cerdas sosialnya gimana? Anak akan gagal cerdas secara sosial kalau secara emosional dia nggak cerdas. Itu sebab bantu anak dari kecil untuk paham emosinya apa sih. Are you happy? Oh dia lagi sedih, oh kamu lagi sedih. Apa yang bikin sedih? Apa yang bisa papa mama lakukan biar kamu lebih happy? Itu lebih cukup. Jadi pertanyaannya gini, are you happy nak? Gitu. Jadi pertanyaannya bukan, tadi nilainya berapa? Jangan. Pulang sekolah nanyanya, pulang sekolah nanyanya, are you happy? Kalau dia jawab happy kan dia akan happy. Kalau enggak dia akan diam. Oke, tampaknya nggak terlalu happy ya. Yang bikin dia happy apa? What can we do? Apa yang bisa dilakukan papa mama? Betul. Dan ini juga suatu yang ingin disampaikan juga dari Kota Hebat Kebaikan juga. Secara emosional bagaimana kita bisa anak-anak ini kemarin Ryan Razan belajar bisa membuat teman-temannya happy. Pada teman-temannya yatim piatu. Ini bagaimana sebenarnya programnya sendiri? Jadi salah satunya itu adalah kita mau actual act-nya itu apa sih secara langsung. Jadi dari bulan Ramadan kita itu membuka buat ibu-ibu untuk berbagi inspirasi. Inspirasinya tuh adalah bagaimana sih cerita hebat mereka dalam membesarkan anak-anaknya supaya punya cepat tanggap dan rasa peduli. Lalu dari situ setiap kali mereka mengirimkan cerita dan juga datang, itu mereka bisa berdonasi ke rumah yatim langsung. Langsung berarti ngajakin dong kemarin Itu nanti sosialnya. Kalau misalnya teman-teman di Jakarta nggak bisa, ada 2 kota lagi ya Mbak Erin ya? Ada, nanti di Surabaya itu tanggal 9-10 September, lalu di Medan itu kita tanggal 7-8 Oktober. Siap, Sekalian mudik istri saya dari sana. Dan tentu saja walaupun anak-anak juga have fun, tapi juga mereka bisa jadi anak hebat bangsa Indonesia.